Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pamirsa, surat yang ketujuh dari Al-Quran dinamai dengan surat Al-An'am yang artinya binatang ternak. Diberi nama Al-An'am terambil dari 6 lafaz yang terdapat di dalam 4 ayat. Satu ayat terdapat dalam surat Al-An'am, 3 lafaz terdapat dalam Al-An'am 138, 1 lafaz terdapat di dalam ayat 139, dan 1 lafaz terdapat dalam ayat 142. Lafaz pertama terdapat dalam Al-An'am 136, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi mimma zar'a minal harsi wal an'ami nasiban. Nah, di sana ada lafaz wal an'ami nasiban di pertengahan ayat. Lafaz berikutnya terdapat dalam ayat ke-138. Dalam ayat 138 ini terdapat lafaz Al-An'am itu 3 kali. Wa qalu hazihil an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna asmallahi alaiha. Nah, ini yang pertama terungkap hadhihi an'amun. Yang kedua wa an'amun hurrimat. Yang ketiga wa an'amun la yazkuruna asmallah alaiha. Ini ada 3 ayat. Jadi jumlah 4. Satu lafaz lagi terdapat dalam Al-An'am ayat 139. Wa qalu ma fi butuni hazihil an'ami khalisatan. Ini hazihil an'am. Lafaz terakhir terdapat dalam ayat ke-142. Wa minal an'ami humulatan wa farshan. Ya, wa minal an'ami terdapat di awal ayat. Pemirsa, itulah ya lafaz-lafaz yang dijadikan rujukan untuk nama Al-An'am sebagai surat itu. Pemirsa, surat Al-An'am itu tergolong kepada surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkannya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.
Ya, sebab kalau surat-surat yang diturunkan sudah hijrah disebut surat Madaniyah. Nah, Al-An'am ini surat ke-7 tergolong pada surat Makkiyah. Bahkan surat Al-An'am ini merupakan satu-satunya surat yang diturunkan oleh Allah sekaligus. Kalau kita memperhatikan surat-surat yang lain yang panjang-panjang itu rata-rata diturunkan beberapa kali. Yang biasanya diturunkan sekaligus itu adalah surat-surat yang pendek. Nah, tapi istimewanya surat ini, walaupun itu panjang, diturunkannya sekaligus. Bahkan menurut At-Tabrani, salah seorang pakar hadis, itu menyebutkan bahwa turunnya surat Al-An'am ini sampai-sampai diantar oleh 70.000 malaikat. Ini istimewanya. Pemirsa yang berbahagia, surat ini yang diturunkan secara sekaligus itu ya hanya Al-An'am ini, dan tidak ada surat yang panjang yang diturunkan sekaligus. Nah, ini barangkali dan dapat diduga ini merupakan jawaban terhadap ya orang-orang musyrik yang menginginkan bahwa Al-Quran itu diturunkannya sekaligus. Nah, itu terungkap dalam surat Al-Furqan ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir berkata, kenapa tidaklah Al-Quran diturunkan sekaligus? Itu pertanyaan dari orang musyrik. Kenapa Al-Quran diturunkan sekaligus? Walaupun dalam ayat itu Allah jawab, kazalika linusabbita bihi fuadaka waratalnahu tartila. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus itu supaya kami dapat memperkuat hatimu dan kami dapat membacakannya secara tartil. Nah, itu diantara hikmah Al-Quran diturunkan tidak sekaligus atau Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur itu. Nah, ini untuk memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik itu, ya, bahwa Al-Quran itu bisa diturunkan sekaligus. Nah, ini antara lain surat Al-An'am ini. Makanya ya, orang-orang musyrik itu yang ingin memperoleh jawaban bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus, ini jawabannya. Allah berkehendak dan Allah itu berkuasa. Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Antara lain, ini surat Al-An'am pun diturunkan itu secara sekaligus. Pemirsa yang berbahagia, Al-Quran surat Al-An'am ini oleh Allah diturunkan kalau memperhatikan ya makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat di dalam surat Al-An'am itu, maka surat Al-An'am itu punya tujuan diturunkannya itu. Antara lain tujuannya itu adalah untuk memantapkan tauhid
dan usuluddin. Memantapkan tauhid dan dasar-dasar agama. Tauhid menggambarkan antara lain tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Allah berkuasa mewujudkan dan meniadakan sesuatu. Allah juga berkuasa membangkitkan dari kematian, yaitu datangnya hari kiamat. Nah, persoalan ini itu diungkap dalam surat Al-An'am. Selain dari itu, ya, surat Al-An'am ini juga menegaskan hal-hal yang diharamkan. Ya, menegaskan hal-hal yang diharamkan. Sekaligus juga membatalkan tentang hal-hal yang diharamkan menurut pribadi-pribadi manusia, ya, orang-orang musyrik itu. Kalau orang-orang musyrik menganggap bahwa yang dihalalkan itu apa yang dihalalkan oleh mereka, dan yang diharamkan itu adalah apa yang diharamkan oleh mereka. Nah, dalam surat Al-An'am itu ada bantahan, ada pembantalan terhadap anggapan-anggapan itu. Nah, itulah di antara tujuan surat Al-An'am itu. Dan surat Al-An'am ini perlu digarisbawahi turun sekaligus di satu malam. Ya, turun sekaligus di satu malam. Nah, kenapa di malam hari bukan di siang hari? Tentunya dalam hal ini kita dapat mengambil hikmah. Ya, sebab pada umumnya rahmat Allah itu diturunkan di malam hari. Maka surat Al-An'am ini dalam rangka untuk memperoleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan juga di malam hari. Barangkali itulah, ya, profil dari surat Al-An'am secara sekilas. Dan untuk memahami isinya lebih mendalam, insya Allah di kesempatan yang lain, ya, kita akan mengkaji secara berurut atau secara tematis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.